Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Kembali berjumpa dalam Remas, Renungan Malam Singkat Stella Maris Jepara. Hari ini, Senin 14 Oktober 2024, saya mengambil tema Yesus Kristus Tanda dan Penyelamat kita. Marilah kita bertobat sebelum terlambat. Injil hari ini mengisahkan teguran Yesus kepada orang yang tidak segera bertobat. Dalam Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Yesus berkata bahwa orang-orang zaman ini adalah generasi yang jahat. Mereka meminta suatu tanda, tapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi zaman ini. Jadi di sini penduduk Niniwe merupakan tanda yang menunjuk kepada hari penghukuman oleh Allah. Bahkan dalam kitab Yunus disebutkan Yunus telah menolak Allah untuk pergi ke Niniwe. Yunus kecewa karena Allah tidak jadi menghukum penduduk Niniwe yang sangat jahat. Tetapi walaupun Yunus sudah bertolak ke Tarsis hingga terjadi gelombang besar, hingga dia dilempar ke laut dan ditelan ikan selama 3 hari dan dimuntahkan ke daratan, Yunus telah diselamatkan Allah. Dan kembali Allah memerintahkan Yunus untuk menyelamatkan penduduk Niniwe untuk segera bertobat. Kemudian dalam ayat selanjutnya, pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang-orang generasi ini. Dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini, dan mereka menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Di sini Yesus menyebutkan dirinya lebih besar daripada Yunus. Yesus adalah Yunus yang lebih agung, karena Yesus memastikan bahwa firman itu akan memiliki efek penyelamatan. Ia melakukannya dengan mengorbankan dirinya, bukan untuk ketidaktaatannya sendiri, melainkan untuk dosa dan ketidaktaatannya orang lain di bawah penghakiman Allah. Bangsa Israel telah mendapatkan tanda nyata, yaitu Kristus sendiri yang hadir di tengah mereka. Kedatangan Yesus di dunia merupakan tanda yang paling mulia. Dia juga mewartakan sabda Allah sambil berkeliling ke kota-kota. Rupanya tanda-tanda ini tidak ditangkap dengan baik. Hal ini pasti menimbulkan kekecewaan besar bagi Yesus. Sama seperti seorang guru yang mengajarkan kepada muridnya, tapi murid tidak bisa memahami apa yang diajarkan, pasti guru akan kecewa. Tanda-tanda yang diberikan oleh Kristus adalah dorongan untuk bertobat, menjadi manusia yang lebih memiliki nilai kasih. Kehadirannya di tengah dunia merupakan sebuah seruan penting. Yang perlu ditekankan adalah setelah manusia meninggal, dia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya selama di dunia. Dalam Matius 25, kita bisa melihat bagaimana penghakiman terakhir terjadi. Jika kita tidak bisa melihat tanda kehadiran Allah di dalam diri sesama dan melakukan tindakan iman yang nyata, itu sama dengan tidak mencintai Allah. Apalagi saat itu manusia sudah tidak bisa lagi bertobat karena kesempatan selama di dunia telah habis. Pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus hanya satu, yaitu bertobatlah sebelum terlambat. Kesempatan hidup di dunia itu terbatas dan kita tidak tahu
kapan hidup ini akan berakhir. Penyesalan yang terjadi saat penghakiman terakhir adalah sia-sia. Tuhan telah memberikan banyak sarana kepada kita. Gereja menjadi salah satu tanda yang paling jelas. Marilah kita semakin mendekatkan diri dengan kehidupan menggereja. Mengikuti Ekaristi, salah satu pendekatan diri kita pada Kristus. Janganlah ragu meminta sakramen tobat. Ingat, bertobatlah sebelum terlambat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, berkah dalam.